Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid Amrullah. Saya dari Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai materi distribusi Poisson dalam mata kuliah statistika. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, lebih mendalam, kita harus mengetahui pengertian distribusi Poisson itu apa, lalu ciri-cirinya itu apa, dan kita masuk ke materi dalamnya. Oke, jadi untuk pengertian distribusi Poisson itu merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Tadi pengertian dari distribusi Poisson. Kita lanjut mengenai mengetahui ciri-ciri distribusi Poisson. Oke, di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri distribusi Poisson, yaitu ada tiga. Yaitu yang pertama, banyak hasil percobaan yang satu tidak tergantung dari banyaknya hasil percobaan. Oke, yang kedua, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval. Itu yang kedua. Untuk selanjutnya, probabilitas hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. Oke, itu untuk ciri-ciri distribusi Poisson ada tiga. Baik, kita lanjut mengenai fungsi. Nah, jadi fungsi atau manfaat distribusi Poisson itu di sini saya akan membahas ada dua fungsi distribusi Poisson. Yang pertama, distribusi Poisson itu digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, lalu luas, panjang. Seperti misal banyaknya penggunaan telepon per menitnya. Oke, untuk yang kedua, yaitu distribusi Poisson itu digunakan untuk menghitung distribusi binominal apabila n besar dan p relatif kecil. Lalu untuk rumus nih, untuk rumus distribusi Poisson kita mendapatkan P X sama dengan lambda X kali E min lambda per X faktorial. Oke, itu untuk rumusnya, dan keterangannya itu apa? Itu bilangan irasional, dan lambda sendiri itu rata-rata keberhasilan atau NP. Untuk X itu banyaknya unsur berhasil dalam sampel. Nah, lalu untuk N itu jumlahnya. Untuk P itu probabilitas kelas sukses. Oke. Nah, itu tadi pengertian, ciri-ciri, fungsi, lalu ada rumus. Sudah kita bahas mengenai pengenalan materi awal. Nah, lalu kita akan menuju ke contoh. Misal ada soal begini. 200 penumpang sudah memesan tiket untuk sebuah penerbangan ke suatu daerah. Jika probabilitas penumpang yang sudah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Itu untuk soal yang pertama. Mari kita bahas bareng-bareng untuk jawabannya. Jadi untuk soal yang tadi kita sudah mencernanya, sudah kita memahaminya soal, lalu kita langsung menjawabnya saja. Oke, di sini kita jawab, diketahui N-nya kan tadi 200 penumpang. Ya, itu jadi N 200, P-nya sama dengan 0,01. Untuk X-nya sama dengan 3, lalu untuk lambdanya NTP sama dengan 200 dikali 0,01. Hasilnya 2. Oke, untuk rumus kita masukin rumus. Px sama dengan lambda pangkat X kali E pangkat min lambda per X faktorial. Langsung kita masukin yang sudah diketahui itu ke dalam rumus. Px sama dengan lambdanya 2, terus X-nya 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 2 E-nya, terus 2 titik
71828, lalu lambdanya sudah diketahui 2, berarti negatif 2/3 faktorial. Lanjut, pi x 2 pangkat 3 8. Lalu yang untuk e nya itu masih sama, 2,71828, pangkatnya masih sama, negatif 2 dari negatif lambda tadi. Oke, maka akan diketahui hasilnya yaitu 0,1804, atau jika kita persenkan menjadi 18,04%.